Waktaro dan memilih, ya Allah maksudnya. Allah memilih minal jami'i dari semuanya, dari sekumpulan suhuf dan kitab-kitab yang diturunkan. Arba'atu kutubin, 4 kitab. Waktaro dan memilih juga, Allah memilih minal arba'ati, dari 4 kitab yang ada, Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Waktaro dan memilih juga, setelah diperas lagi gitu ya, diintisariin lagi, minal Qur'ani, dari Qur'an. Dipilih apa? Surat Al-Fatihati, surah Al-Fatihah. Nah, fahiyah maka adapun dia, maksudnya Fatihah, itu khiyarun pilihan, min khiyarin dari pilihan, min khiyarin dari pilihan. Jadi pilihan dari yang terpilih yang telah dipilih. Wow. Makanya jangan sembarangan loh sama Fatihah loh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi fi dharaini amin. Qauluhu, adapun ucapannya Nabi, maksudnya hadis tentang iman ya. Makna iman yaitu beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, pada kitab-kitab, pada nabi dan rasul, terus hari kiamat ya, terus qada-qadar. Nah ini lanjutannya sabda Nabi. Qauluhu, adapun ucapannya beliau, ucapannya Nabi, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, jamak ya, mufradnya kitabun, jamaknya kutubun, kutub, hinya domir, kitab-kitabnya. Makna imani, adapun maknanya iman, bil kutubi, kalau kitab pakai alif dia. Bil kutubi, dengan kitab-kitab. Maknanya beriman pada kitab-kitab Allah itu apa sih? Itu atasdiku, membenarkan, bi annaha, bahwa dengan sesungguhnya kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, kutubihi rujuknya, kitab-kitab Allah itu kalamullahi ta'ala, kalamnya atau firmannya Allah Ta'ala, al-munazzalu, yang diturunkan, ala rusulihi, pada para rasulnya, rasulnya Allah. Kalau rasul mufrad, kalau rusul jamak, kitab mufrad, kutub jamak. Alaihimus salatu wassalam, alaihimu, semoga tetap atas mereka, apa as-salatu, salawat ya, rahmat takzim, wassalamu, dan salam keselamatan. Bukan cuman beriman kepada kitabnya doang, tapi wa kullu ma, dan setiap perkara, tadomatnathu, yang mengandung akan dia, maksudnya terkandung di dalamnya. Fahuwa, adapun dia, apa-apa yang terkandung di dalam kitab itu hakun, benar ya, kebenaran. Faidatun, faedah ya, manfaat. Ada duma, adapun jumlahnya sesuatu ya, maksudnya kitab di sini. Anzala, yang telah menurunkan, siapa Allahu, Allah Ta'ala, ala rusulihi, kepada para utusannya. Kalau versi kitab Al-Majalisus Saniyah, jumlah yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul itu mi'atun, ada 100.
Itu mi'atu sahifatin, ada 100 suhuf. Suhuf itu lembaran ya. Wa arba'atu kutubin, dan 4 kitab. Jadi total dari kalam Allah itu jumlahnya 100 suhuf dan 4 kitab. Ya, kalau suhuf berarti dia hanya bagian-bagian saja, ya, lampiran-lampiran saja. Kalau kitab berarti dia lengkap. Kalau makna secara definisi tauhid, ya, kalau suhuf itu hanya meneruskan, ya, sedangkan kitab itu syariat baru. Ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau suhuf itu hanya meneruskan syariat sebelumnya, sedangkan kutub atau kitab ya itu syariat baru. Gitu. Jadi misalnya kayak 4 nabi yang diberikan kitab, ya. Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Terus Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Nabi Isa diberikan kitab Injil. Ya, Nabi Muhammad SAW diberikan kitab Al-Quran. Nah, 4 kitab yang diturunkan kepada 4 nabi tadi itu memperbarui syariat-syariat terdahulu. Kalau kita ambil yang tua misalnya Nabi Musa ya, habis Nabi Musa baru Nabi Daud. Berarti adanya Nabi Musa itu mengganti syariat-syariat sebelumnya dengan kitab Taurat tadi. Ya, sebelum Nabi Musa siapa? Banyak, Nabi Ibrahim termasuk. Ya, bapak moyangnya para nabi itu kan termasuk Nabi Ibrahim. Ya, dari Nabi Ibrahim lahir Ismail yang menurunkan Nabi Muhammad ke bawahnya, lahir kedua Nabi Ishak yang turun ke bawahnya Nabi Isa. Ya. Nah, jadi mereka itu ketika mendapatkan wahyu, ya, itu tujuannya adalah untuk mengganti syariat Nabi terdahulu. Nah, Nabi Musa itu hadir dengan kitab Taurat menggantikan syariat Nabi terdahulu, termasuk bapak moyangnya yaitu Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Daud lahir. Nah, maka Nabi Daud itu membawa misi, ya, syariat yang baru untuk menggantikan Nabi Musa, gitu ya. Terus lahir lagi Nabi Isa. Nabi Isa syariatnya itu menggantikan syariat Nabi Daud. Baru kemudian lahir penyempurna kitab yaitu Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad untuk mengganti syariat terdahulu. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kesalahan orang Yahudi Nasrani itu sebetulnya terletaknya bukan dari segi keimanan pada Allah, tapi dari sisi keimanan pada Nabi Muhammad. Gitu. Yahudi Nasrani zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Yahudi Nasrani zaman dulu itu mereka yakin, mereka beriman pada Allah. Satu kesalahannya, dia nggak mau nerima Nabi Muhammad. Gitu. Yang pakemnya kepada Nabi Isa ya kokoh sama Nabi Isa dengan Injilnya. Yang pakemnya kepada Nabi Musa dengan Tauratnya ya tetap fanatik sama Nabi Musa. Yang pakemnya kepada Nabi Daud dengan Zaburnya tetap kokoh sama Nabi Daud. Jadi mereka nggak mau diganti syariatnya itu dengan syariat yang ada di dalam Quran yang dibawa sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Tapi kalau secara beriman mereka percaya Allah, mereka beribadah, mereka sholat, ya tentunya dengan syariat yang dibawa Nabi tersebut. Nah, kan kehadiran Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan itu, gitu loh. Makanya mereka disebut min ahlil kitab, termasuk golongan ahlul kitab. Maksudnya mereka percaya pada Allah, tapi belum bisa menerima Nabi Muhammad. Ya seiring berjalannya waktu, ya banyak orang-orang Yahudi, Nasrani, ya yang pengikut-pengikut Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya itu masuk ke dalam agama Islam. Waktaro, dan memilih, ya Allah maksudnya. Allah memilih minal jami'i, dari semuanya, dari sekumpulan suhuf dan kitab-kitab yang diturunkan itu arba'atu kutubin, 4 kitab. Allah memilih itu dari berbagai suhuf yang diturunkan, dipilihlah 4. Waktaro, dan memilih juga, ya Allah maksudnya, Allah memilih minal arba'ati, dari 4 kitab yang ada, Al-Qur'ana, akan Al-Qur'an. Kemudian Allah memilih Al-Qur'an. Waktaro, dan memilih juga setelah diperas lagi gitu ya, diintisariin lagi, minal Qur'ani, dari Qur'an. Dipilih apa? Surat Al-Fatihati, surah Al-Fatihah. Nah, jadi
dari suhuf-suhuf dan kitab-kitab yang diturunkan menjadi 4 kitab. Nah, dari 4 kitab itu disaripatiin lagi menjadi Al-Quran. Al-Quran disaripatiin lagi jadi Fatihah. Nah, fahiyah maka adapun dia, maksudnya Fatihah, itu khiyarun pilihan, sama kayak ikhtar ya. Itu khiyarun pilihan, min khiyarin dari pilihan, min khiyarin dari pilihan. Jadi pilihan dari yang terpilih yang telah dipilih. Wow. Jadi ada istilah ikhtar tadi ya, ada istilah istofa. Kalau Nabi Muhammad mukhtar, mustofa. Kalau mukhtar atau ikhtar tadi ya, itu pilihan dari yang berbeda. Ya, tapi kalau mustofa itu memilih dari yang sama. Jadi gampangnya gini lah, kita ditawarin teh apa kopi. Nah, kita milihnya kopi. Nah, berarti itu namanya ikhtar. Ya, mukhtar, memilih dari yang berbeda. Mas Ardan, Mas Wanda, misalnya gitu kan. Mas Andi, Mas Didi mau kopi apa teh? Saya kopi aja. Nah, itu namanya ikhtar. Tapi kalau sama-sama kopinya, nah, dah mau apa dah? Robusta apa yang pahit itu? Espresso. Nah, kan sama-sama kopi kan? Nah, itu namanya istofa, memilih ya. Nah, Nabi Muhammad itu punya 2 gelar itu, mukhtar juga, mustofa juga. Mukhtar karena Nabi itu diambil dari yang berbeda-beda, dari bangsa yang ada saat itu ya, bangsa Arab, Persia, macam-macam. Disebut mustofa karena Nabi Muhammad diambil dari bangsa manusia yang juga keturunan Nabi gitu. Itu bedanya istofa sama ikhtar. Kalau jagain adik, jagain aja, gak usah ngaji kalau emang keberatan mah. Anak zaman sekarang pinter, adik ini jadi nalesan. Nggak ngaji aja nggak apa-apa. Kalau bapaknya ibunya tahu kan nggak ngaji udah gitu. Emang kemarin ngomong sama bapak nggak ngaji. Nah, cuman sekedar tahu aja kayak Dika kan, saya juga ngomong sama ibunya Dika nggak. Takutnya izin sama bapak ibunya ngaji. Pengalaman saya itu begitu, trauma saya. Ya. Jadi Mas Arda juga tahu kalau nggak ngaji pasti saya ngomong sama bapak Mas Jo tuh katanya ngaji, bukan laporan supaya ngaji loh, jangan salah paham loh, saya kagak peduli mau ngaji kagak, saya khawatir bapak ibunya taunya dia ngaji. Anak sekarang kan pinter-pinter, akal bulusnya, ya kan, lah kita tukang bohong dibohongin, gitu ya. Kalau Mas Andi mah nggak usah saya ngomongin bapaknya, Mas Andi ya Mas Andi nggak usah diomongin gede, tapi kalau kayak Mas Ardan terus Mas Wanda pasti saya omongin, saya nggak ngaji kan saya tanya. Takutnya gitu, bukan apa-apa. Anak sekarang pinter, kagak ngaji, bolos, pacaran, ngakunya ngaji. Bapak ibunya taunya ngaji, makanya saya laporan. Saya nggak peduli dia ngaji atau kagak, bodo amat. Ya. Cuman ya itu, supaya bapak ibunya tahu aja. Dika juga kemarin saya bilangin Buyatnya, nah Buyatnya ngomong ke puncak kemarin, kemarinnya lagi tidur, ya udah nggak apa-apa. Kalau saya cuma laporan biar ibu bapaknya tahu gitu loh. Karena sekarang ya itu ibu bapaknya sendiri kagak mau peduli sama anaknya, terus siapa lagi yang mau peduli kalau bukan gurunya? Ya enggak, lo ribet lo jadi ustadz lo. Menjadi orang biasa, ngapain lo ngurusin anak orang, ngurusin anak sendiri ya. Iya bener gak? Tapi kan kita kena beban moral. Iya. Lantar kalau misalnya seandainya gitu ya, Mas Ardan ya misalnya nauzubillah sih, kalau Mas Ardan lah siapa lah gitu ya. Nah, udah lah. Ya misalnya udah gitu kan, tahu orang tua taunya dia ngaji atau enggak kan? Kalau saya nggak laporan misalnya gitu. Terus dia tiba-tiba kenapa di jalan. Kan orang tuanya taunya ngaji. Siapa yang disalahin? Ya saya yang disalahin gitu. Itu yang saya khawatirin. Iya kalau cuma kenapa-napa. Kalau yang kenapa-napa, nah ini bahaya. Ya kan kenapa-napa, nah itu. Pengalaman lah saya ngaji tanya Umi no, ada nggak anak yang dikasih bayaran orang tuanya kagak dibayarin? Tanya ya istri saya. Tanya Umi no, orangnya ada. Dijajanin. Orang tuanya tahu dia ngasih bayaran, makanya saya nggak infak tuh pakai kartu ya. Jujur saya nggak ngarepin bayar, enggak. Saya udah kaya lah, sama istri saya udah kaya lah, ya kan. Cuman ya itu jaga-jaga itu karena nggak sedikit orang tuanya ngasih bayaran ya anak tuh ya. Orang tuanya taunya ngasih bayaran, dia kagak nyampe ke kita. Itu saya nggak ngarepin itunya kan, saya bolak-balik ngomong, lo kagak ngasih gue bakal ada orang lain yang ngasih gue gitu. Kalau saya hakul yakin sama itu. Ya, jadi andai kata ada orang tua nggak bayarin nih 50.000 misalnya gitu ya, 100.000 misalnya gitu, ntar pasti ada yang ngasih, entah dari orang siapa kayak, entah ada undangan ceramah, entah khotib Jumat, lah kan sama aja. Secara rezeki mah saya kagak ngaruh. Loh, saya hakul yakin, misalnya saya direzekiin sebulan 3 juta dari orang tua murid misalnya gitu ya. Nah ada 2 orang aja misalnya nggak bayaran bulan ini, berarti kan kurang 100.000 ya. Itu kan hitungan matematika kita. Hitungan matematika kita berarti saya kurang duit 100.000.
Berarti cuma dapat 29, berarti gitu kan. Tapi apa begitu? Enggak, matematika awal nggak begitu. Saya bakal didapetin lagi supaya genep 3 juta juga. Dari mana? Ya ada aja. Entah ada undangan ceramah, entah khotib Jumat, ada yang meninggal lah, ya kan? Ustaz gitu ya. Ada apa lah? Ya tetap jumlahnya 3 juta. Justru yang rugi itu orang tua sebetulnya. Gitu. Nah, ini saya kalau matematika itu saya udah paham lah. Maksudnya gitu. Jadi saya dalam hal ini bukan materi ya, bukan masalah duniawi, bukan. Tapi itu kasihan, orang tuanya kasihan. Orang tua nyari duit ya kan, buat nyekolahin, buat ngajiin segala macem. Ya kalau Mas Andi, Mas Dirit ngerasain jadi orang tua udah lumayan, ternyata susah kan. Kalau Mas Arden kan belum mikir jadi orang tua, udah ya belum ya kan. Jaro, Mbak Dewi, saya belum ngerasain jadi orang tua, coba ntar ngerasain orang tua, ngeri loh. Anak pergi segala macem tuh khawatir, bawaannya khawatir. Nah saya ngejaga di situ. Siapa yang mau ngurusin orang tua pada sibuk sama duniawi, nyari duit segala macam ya kan? Wahia adapun dia, ya maksudnya Fatihah itu al-Fatihatu pembuka, wasyafiyatu yang bisa menyembuhkan atau menjadi penyembuh, wal kafiyatu dan mencukupi, warokiyatu yang bisa ya penawar atau ya penyembuh sama aja sih, wal wakiyatu dan penyempurna atau sempurna, wal kanzu dan gudang, wal asasu dan pondasi, asas dasar, walaha dan baginya pada Fatihah itu salah sunnah ada 30. Apanya? Tamyiz. Apanya? Isman namanya. Nama Fatihah sendiri ada 30 nama. Banyak kalau teman-teman buka kitab-kitab ya. Misalnya Fatihah itu dinamakan Sab'ul Masani. Sab'u itu 7, Masani kata yang diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat ada 2 kata yang diulang, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Ada Ar-Rahman Ar-Rahim, terus sama Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim lagi ayat ketiga. Makanya dalam ulama sepakat Bismillah itu termasuk Fatihah. Kenapa? Karena Rasul bilang Sab'ul Masani, 7 ayat yang ada kata berulangnya. Kata berulangnya di situ ada Ar-Rahmanirrahim. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Ar-Rahmanirrahim ayat ketiga. Maka kalau ada orang menafikan Fatihah tanpa basmalah, berarti dia meniadakan hadis Nabi. Orang Nabi jelas kok. Kalau kita ngomong Fatihah cuma 6, yang anti-anti bismillah loh. Ya. Anti-anti bismillah yang so alhamdulillah itu ya. Berarti kan cuma 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Yang panjang sendiri. Yang ke-6, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kan. Lah berarti kan 6, padahal Nabi jelas nyebutnya Sab'ul Masani. Maka ditanya sama sahabat, terus yang satunya lagi apa ya Rasul? Karena sahabat mengiranya dimulainya dari Alhamdulillah. Oh ternyata disebut sama Nabi. Yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu lafaz Bismillah. Jadi kalau untuk Bismillah tuh ulama sepakat, nggak ada yang enggak. Tapi cara baca, nah itu baru. Ya cara baca itu beda. Kalau menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, untuk sholat jahar maupun sholat sir, Bismillah dibaca sir. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, di mazhab Hambali, kalau untuk sholat jahar, Bismillah dibaca jahar, keras ya. Untuk sholat sir, zuhur asar, Bismillah dibaca sir. Tapi untuk Bismillahnya sendiri, semua sepakat ulama. Gitu. Jadi kalau ada orang yang Fatihah langsung Alhamdulillah tanpa membaca Bismillah, nah itu berarti nggak sah sholatnya. Nah kita harus fanatik di situ. Ya kan? Jadi hati-hati. Zaman sekarang kadang orang mentang-mentang baru pulang dari umroh seminggu lah gitu ya. Dia tahu di Arab, di Makkah, di Madinah, taunya dia kagak baca Bismillah. Lah orang di sana mazhabnya Hanafi, ya kan mayoritas Hanafi, Maliki sedikit malah Makkah Madinah itu. Ya. Nah di sono imamnya bukan kagak pakai Bismillah, Bismillahnya sir, dia aja budeng, kagak denger ya kan. Lah kalau diperhatiin, oh saya sampai deketin loh, bener gak sih baca, imamnya baca. Mau syekh siapapun ya kan banyak di Haromen ya, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca, cuman sir emang. Yang alhamdulillah baru kenceng, alhamdulillahi rabbil alamin gitu. Nah kalau yang kagak ngerti, yang sok-sokan tentang pulang umroh ya kan,
Nah, balik ke Indonesia, wah kebetulan jadi imam lagi, main alhamdulillah aja. Alasannya kata di Arab aja tuh yang otaknya Nabi, wah gitu ya, otaknya Nabi kagak pakai Bismillah. Oh, gitu. Jangan begitu dah, ntar pergi aja tuh. Bahaya deh, pergi haji pulang dari haji besok dia begitu, nggak dipakai tuh. Wa kathratul asma'i, dan adapun kebanyakan nama-namanya, banyaknya nama-nama Fatihah itu tadullu menunjukkan ala syarafil musamma, atas mulianya penamaan Fatihah. Makanya jangan sembarangan loh sama Fatihah loh. Makanya wajar tuh kayak yang belum lama viral tuh, siapa yang ditolak, itu salah satunya karena dia itu sering ngejekin orang baca Fatihah. Kalau orang NU kan dikit-dikit Fatihah ya, apa-apa Fatihah ya kan. Kayak saya aja lah buka Al-Fatihah gitu kan, ntar selesai Al-Fatihah, ada orang meninggal Al-Fatihah, satu Al-Fatihah yang nggak dipakai, cerai nggak ada orang, kita cerai Al-Fatihah nggak ada ya. Tapi yang lain-lainnya dipakai kan Fatihah kan, mau buka pengajian ya segala macem. Nah itu salah satu orang yang mengkritisi ini. Makanya sebetulnya nggak boleh orang sekalipun berbeda pendapat ya. Ya saya nggak mutlak sama orang-orang Wahabi nggak setuju, nggak juga. Ada beberapa hal yang orang Wahabi itu benar sebetulnya. Jadi nggak semua sisi ya. Nah tapi dalam hal ini ya dia salah gitu. Dia sering menafikan itu masalahnya. Kalau emang dia nggak senang Fatihah ya udah sih, ngapain sih ribet amat ya. Maksudnya nggak usah ngeritisin orang gitu. Apa sih orang dikit-dikit Fatihah? Lah ngapain, urusannya apa? Fatihah toh surat juga, Quran juga. Ya. Kan bahaya juga secara akidah. Ya kan, ngeremehin surah Fatihah secara nggak langsung ngeremehin Quran. Apalagi hadis-hadis Nabi tentang keutamaan Fatihah ya, fadilah Fatihah itu banyak banget loh. Ini diantaranya ini kan, diantaranya disebutin. Bahkan Fatihah itu kan merupakan bagian dalam sholat. Orang sholat nggak baca Fatihah kagak sah. Dan bukan cuma itu ya, banyak ya fadilah Fatihah. Nah ulama-ulama itu paham fadilah Fatihah, makanya nggak sedikit ketika membuka pengajian, menutup pengajian, ya selamatan segala macam lah, pasti diawali Fatihah. Jadi dia jadi ciri khas. Oke lah misalnya gitu ya, misalnya Mas Sadan nggak senang dikit-dikit Pak Ustadz Fatihah gitu. Oke lah nggak senang, ya udah sih, nggak usah ngejelek-jelekin, maksudnya gitu. Lah gue punya pilihan, bahasa kasar gitu. Kita senang gado-gado, dia senangnya terancam. Ya udah nggak usah jelek-jelekin gado-gado. Lo senang terancam, udah terancam aja, nggak usah jelekin gado-gado. Orang masing-masing. Lo juga kan kalau gue jelekin nggak mau, berarti gitu. Ya kan kalau kita kritisin balik kan, kita keluarin dalil malah jadi ribut, nggak penting. Agama tuh nggak penting buat diributin kayak gitu maksudnya. Makanya wajar orang-orang Wahabi itu kan banyak ditolak-tolakin itu. Mungkin akibat itu, walaupun saya pribadi nggak setuju dengan bubarin juga, saya juga nggak setuju secara pribadi. Tapi kan kita nilai secara objektif dong. Ya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan gitu. Kenapa mereka memaksa akhirnya dibubarin segala macam itu? Karena mereka udah berani ngeluarin fatwanya secara umum. Ya lo boleh ngomong kayak gitu di komunitas lo aja gitu. Ya, maksudnya nggak usah nyekokin orang gitu loh. Lah orang ada yang doyan Fatihah, masa lo cekokin kagak Fatihah kan berarti gitu. Itu salah satunya aja gitu. Jadi ya terus sikap kita gimana ya? Jangan belain dua-duanya, dua-duanya salah ya. Yang satu terlalu saklek, ya kan? Yang satunya ya saklek juga, pakai ngebubarin, ngomong ngaji dibubarin, ya kan? Apa nggak bisa secara damai gitu kan? Ya. Nggak usah pakai speaker kan bisa juga kan? Nggak usah pakai speaker atau tanda tangan di atas materai kayak yang di mana itu Jogja apa mana itu lebih bagus tuh, tanda tangan di atas materai. Jangan ngomongin masalah amalia. Ya udah terserah lu mau ngomongin apa deh tuh ya, yang penting jangan amalia langsung digeruduk. Nah itu lebih bagus menurut saya ya, lebih elegan. Jadi dia ceramahnya begitu-gitu aja, karena emang sumbernya Wahabi itu nyorotin amalia kita ya, nisfu Sa'ban lah ya, tarawih segala macam gitu. Harus ada dalil dari Nabi, kan gitu kan alasannya itu mulu. Padahal banyak tuh yang sempet Nabi itu gak ngejalanin. Ya misalnya kayak puasa Muharram, kan Nabi gak sempet jalanin. Orang Nabi udah meninggal. Ya. Rabiul Awal Nabi meninggal, tahun depannya Muharram, sahabat pada puasa. Gitu. Tadi saya ngobrol sama Pak Anu sama jamaah yang lain. Di antara lagi yang gak dilakuin Nabi, tapi jadi sunnah. Apa contohnya? Azan. Cari hadis mana Nabi Muhammad pernah azan? Agak pernah. Tapi kan jadi sunnah kan? Sunnah nggak azan? Sunnah. Jadi nggak mesti yang harus dilakukan Nabi, sunnah itu enggak. Makanya belajar ngaji.
Wah ini kan nggak dilakuin Nabi. Nggak mesti harus dilakuin Nabi. Azan itu nggak pernah dilakuin Nabi. Cari deh hadisnya, kalau ada saya berhenti jadi ustaz. Bener, kagak ada hadisnya. Oh jelas kok. Nabi ngumpulin sahabat kan, apa yang harus kita lakukan untuk memanggil orang sholat jamaah. Maka sahabat kemudian bilang, gimana dengan lonceng? Oh jangan, itu mirip orang Nasrani. Bagaimana dengan misalnya? Oh itu mirip orang Yahudi, macam-macam. Akhirnya beberapa sahabat dimimpikan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketemuan yang kedua baru mereka ngomong. Itu bukan Nabi loh yang dimimpiin loh. Padahal bisa aja malaikat Jibril bawa mimpinya kepada Nabi Muhammad kan. Tapi enggak, yang dimimpiin sahabat-sahabat, termasuk sahabat Bilal. Akhirnya diutuslah sahabat Bilal, ya udah kalau gitu kita pakai istilah adzan. Siapa yang mengumandangkan? Sayyidina Bilal, karena suaranya paling kencang. Kan kalau mau sunnah, Nabi aja duluan. Ya kan, naik ke menara. Allah. Tapi kan enggak ada hadis Nabi azan tuh enggak ada loh. Tapi apa kemudian azan enggak jadi sunnah? Kan enggak kan? Nah, itu makanya ngaji. Ya, kadang orang-orang ya gitu. Ya udah kalau kita mah nggak usah, maksudnya nggak usah ikut-ikutan, biarin aja lah. Ya, yang penting kita jaga akidah. Emang ngerinya begitu. Serba salah zaman sekarang tuh serba salah. Kita diem diinjak-injak, kita ngelawan disangkain anarkis, kan bingung kan? Ya udah zaman akhir mau gimana ya udah begitu, udah biarin aja. Jalanin aja, kalau bisa diem ya diem. Kalau sebel ya udah anarkis dikit ya apa-apa. Ya. Kemarin tuh anak-anak yang habis ngaji bapak-bapak lu saya teriakin, yang saya nongkrong di musola kan. Saya teriakin, saya bubarin. Ya kadang saya bubar, kalau lagi bubar. Kasihan lagi-lagi tadi gitu. Ya kan pada nongkrong di situ. Akhirnya ngomongnya jelek-jelek, anjing lah apa segala macam. Qauluhu, adapun ucapannya Nabi, wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah. Wa rusuli, dan utusan-utusannya, ya maksudnya para rasul Allah. Maknal imani, adapun maknanya beriman, birusuli, dengan para utusan Allah alaihimus salatu wassalam. Maknanya apa beriman pada rasul? Itu at-tasdiqu, membenarkan, bima, dengan apa-apa, jauh, yang datang mereka, bihi, dengan membawanya, ya maksudnya syariat, membenarkan apa-apa yang dibawa oleh beliau-beliau, ya syariat, ajaran, macam-macam, yang semuanya bersumber anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kudimat, dan didahulukannya, apa al malaikatu, iman pada malaikat, ala rusuli, atas rasul. Kok kenapa beriman pada malaikat didahulukan daripada beriman pada para rasul? Ittibaan, karena mengikuti, litartibil wujudi, untuk urutan atau tertibnya, wujudnya penciptaan. Fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat itu muqaddimatun, lebih dulu, fil khalqi, dalam penciptaannya. Jadi alasan mengapa rasul dikalahin sama urutan malaikat, ya, iman pada Allah baru malaikat, ya. Nah, alasan yang pertama karena rasul itu kalah penciptaannya dari malaikat. Malaikat diciptain dulu baru kemudian manusia, maksudnya gitu. Rasul kan manusia, ya kan. Tapi kalau kita bicara secara lebih hakikat lagi, ya, pertama Nur Muhammad, ya. Jadi makhluk pertama yang diciptain Nabi adalah Nur Nabi Muhammad SAW. Nah dari Nur Nabi Muhammad itulah kemudian Allah menciptakan malaikat, menciptakan manusia, jin, hewan, pohon, dan sebagainya. Nah pendapat yang kedua, aulit tartibil waqi'i, atau karena urutannya fakta atau kejadian juga boleh, fi tahqiqi makna risalati, dalam mewujudkan makna risalah. Pendapat yang kedua, ya karena memang diambil dari segi runtutnya, sanadnya atau rantainya fakta risalah kenabian.
Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu arsala, mengutus. Ya, Rasul itu utusan ya. Kalau arsala mengutus. Al malaikata, akan para malaikat, ila rusuli, kepada para rasul. Ya kan berarti wahyu itu sampai dulu kepada malaikat, baru kepada para nabi dan rasul ya, gitu ya. Wa'lamu, maka ketahuilah kalian, anna ambiya Allahi, sesungguhnya para nabinya Allah, wa rusulahu, dan para rasulnya Allah, itu khairul khalqi, sebaik-baiknya makhluk. Jelaslah, nabi dan rasul itu sebaik-baiknya makhluk. Istofahum, yang mana Allah memilih mereka. Wa ikhtarahum, dan Allah memilih mereka. Sama artinya tadi ya, istofa sama ikhtar. Kalau istofa memilih dari yang sama, kalau ikhtar tadi memilih dari yang berbeda. Wa asamahum, dan Allah menjaga mereka. Wartadahum, dan Allah ridho pada mereka. Allah meridhoi mereka. Makanya kadang-kadang ada orang yang berlebihan dalam mensifati nabi dan rasul, itu banyak juga dikritisi sama ulama-ulama ya. Misalnya kayak sakitnya Nabi Ayub ya. Nah, Nabi Ayub itu kan banyak, wah sampai uletnya keluar ya kan gitu ya. Padahal nggak boleh, nggak ada itu hadis-hadis itu nggak ada. Ya manusia kan berimajinasi kan. Ya maksudnya tujuannya sih bagus, ibrohnya bagus supaya orang yang sakit aja masih ibadah, maksudnya kan gitu ya. Tapi juga jangan lebay juga gitu, masa sampai uletnya keluar terus dimasukin lagi. Pernah gak dengar cerita gitu? Guru-guru zaman dulu kan gitu kan, itu ada uletnya kan keluar dari korengnya, dia ibadah habis sholat dimasukin lagi, udah masa ya segitu ya kan. Gak ada itu sumbernya, mana gak ada. Saya nyari berbagai hadis sampai ibaratnya kitab-kitab ulama, ya gak ada itu. Ya sakit begitu aja udah sakit gitu ya. Ya tentunya sakit di zaman itu karena teknologinya nggak seperti sekarang ya. Ya dianggapnya sakit terparah. Tapi mungkin sakitnya cuma korengan doang. Cuman karena saat itu teknologinya nggak kayak sekarang. Dan sekarang udah ada betadine ya kan. Udah ada obat luka maksudnya. Mungkin gampang disembuhin. Lah zaman dulu kan belum ada kayak gitu. Tapi sakitnya beliau itu nggak mengurangi kenabiannya gitu. Nggak mengurangi kerasulannya. Jadi jangan sampai gara-gara kita pengen membuat contoh dari seorang nabi kemudian kita lebay gitu. Misalnya kayak Nabi Muhammad sendiri ya, Nabi Muhammad SAW, beliau itu kan sering orang nyontoin Nabi Muhammad tuh begini dan sebagainya. Nah kadang-kadang nggak sesuai faktanya, padahal ya biasa aja gitu. Biasa aja Nabi itu, maksudnya tidak sebagai manusia ya, sebagai basyarun lakal basyar, memang Nabi manusia tapi beda seperti manusia umum. Justru kenapa Nabi itu kita tempatkan sebagai manusia, supaya kita nggak seperti umat terdahulu yang menjadikan nabi-nabinya sebagai Tuhan gitu. Kan Nabi Muhammad itu sering saya sampaikan ya, menampakkan kemanusiaannya di hadapan orang banyak, nggak sedikit maksudnya itu. Sering Nabi itu menampakkan kemanusiaannya di hadapan orang banyak. Walaupun Nabi sendiri sebagai Rasul punya mujizat-mujizat ya, bisa keluar air dari tangannya misalnya gitu ya, waktu masih kecil bisa ngebelah bulan, dan kapan saja Nabi bisa melakukan itu. Tapi secara khususiah kenabian, Nabi itu juga nggak lupa bahwa beliau itu adalah seorang manusia dan menampakkan kemanusiaannya itu di hadapan halayak ramai, di hadapan sahabat. Nabi itu ngucap ketika lagi makan teman-teman, lagi makan nih ya kan, ya kita lah makan bareng-bareng gitu, nasi kebuli misalnya gitu ya, lagi makan. Ya makan Nabi kan pakai tangan ya, nggak pakai sendok. Nah Nabi itu pas makan itu beliau ngomong, Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Saya itu adalah pimpinannya Nabi dan pimpinannya para rasul. Lagi makan gini, set gitu ya. Pas mau makan Nabi bilang, Ana sayyidul anbiya wal mursalin. Udah makan. Kalau orang kayak kita kan, ya cuman gitu doang biasa aja gitu ya. Tapi kalau kita pikirin secara penafsiran hadis tadi, kenapa Nabi melakukannya pas lagi makan? Nah itu menunjukkan bahwa Nabi lagi menampakkan sifat kenabiannya yang juga manusia. Maksudnya apa? Gimana pun juga Nabi itu manusia, butuh makan. Gimana pun juga Nabi itu manusia, harus raungan gitu, harus kumpul sama orang.
Karena Nabi Muhammad itu dalam tanda kutip ya, itu membawa beban moral dari Nabi Isa. Nabi Isa itu perfect loh. Makannya nggak pernah sampai kenyang. Makannya pun daun-daunan. Kagak pernah makan yang hewani lah ibaratnya gitu ya, yang bernyawa gitu. Nggak pernah. Nabi Isa tuh makannya ya daun-daun aja. Tapi kan dulu belum ada bumbu padang ya. Ya masih daun-daunan aja lah gitu ya. Daun singkong, bayam segala macam. Gitu-gitu aja udah. Nabi Isa begitu. Nah, makanya saking hebatnya Nabi Isa ya, akhirnya umatnya jadi berlebihan dalam memuliakan Nabi Isa. Sehingga umatnya Nabi Isa kemudian menuhankan Nabi Isa. Nah, Nabi Muhammad tuh berawal dari situ juga, ngeri juga Nabi Muhammad. Loh, Nabi Muhammad Nabi terakhir loh, bebannya lebih berat loh. Kalau sampai beliau diistimewain banget, khawatirnya nanti kasusnya sama kayak Nabi Isa. Jadi orang nggak lagi menuhankan Allah, tapi menuhankan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sambil makan, Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maksudnya gimana pun juga Nabi manusia, Nabi makan juga. Jadi jangan sok-sokan maksudnya gitu. Lo mentang-mentang pengen jadi wali nggak usah makan, enggak, jangan. Nabi aja makan maksudnya gitu. Nabi yang udah tembus sampai Sidratul Muntaha masih makan. Nabi pernah datang kepada satu jamuan resepsi lah, makan-makan. Nabi datang pas lagi di Madinah, itu udah hijrah ke Madinah. Nah itu ada perempuan yang lagi mukul rebana. Ya, duf ya, kalau Arab tuh duf, kalau kita rebana lah. Lagi main rebana. Terus Nabi masuk. Nah terus sama Sayyidah Aisyah disuruh berhenti. Berhenti. Ada Nabi. Nabi masuk. Terus Nabi bilang apa? Saya ini juga manusia seperti kalian. Emang Nabi nggak melarang, tapi juga nggak ngajurin. Ingat, Nabi patokan hukum. Tapi Nabi langsung ngomong, saya itu manusia seperti kalian. Ini hebatnya Nabi ya. Jadi perkataan beliau tuh harus ditafsirin ya kan. Nah kayak tadi kan saya bilang kan bingung kan orang. Maksudnya apa coba? Nah, coba kalau teman-teman kritisin tadi ya, ketika melihat orang perempuannya lagi main rebana ya, terus Sayyidah Aisyah mengetahui Nabi datang, langsung berhentiin. Diam ada Nabi. Mereka seketika itu berhenti juga. Lah Nabi tahu gelagat orang berhenti, kan beda ya kan? Beda. Nah, Nabi kemudian bilang, saya juga manusia seperti kalian. Udah Nabi datang terus makan. Nah, itu ditafsirin sama ulama, ya, bahwa musik dalam hal ini ya, itu nggak diperintahin sama Nabi, tapi juga nggak diharamin sama Nabi. Kenapa? Karena acara itu lagi acara resepsi, ya, lagi makan-makan, lagi ngibur orang, dan itu perempuan yang main rebana. Ya. Walaupun sekali lagi ntar terlepas dari khilafiyah ya, adapun kemudian ntar alat musiknya jadi maksiat itu lain lagi ceritanya. Kan kita bicara usul, asal usulnya ya, perkara antar alat musik misalnya band dijadiin buat mabok itu dosa. Tapi kan dosanya itu bukan karena hadis ini, bukan karena maksiatnya itu. Ya. Nah orang yang ngaji itu paham itu, dia bisa bedain mana yang usul, mana yang pokok, mana yang pondasi, mana yang furu, mana yang cabang. Nah kalau orang yang awam dia nggak bisa bedain. Pokoknya musik haram, udah mau apa mau haram. Alasannya apa? Karena dia tidak ingat Allah. Nah sekarang kita sholat, ingat gak sama Allah? Nah, kita sholat aja lupa sama Allah. Berapa sholat kita jadi haram? Gitu. Makanya punya otak lo gitu. Kadang saya sebel sama orang gitu. Jangan hukumin musiknya, perbuatannya. Orang musik terus dia zina misalnya gitu ya, mabok-mabokan, joget. Nah itu yang haram. Lah musiknya mau wallahu alam. Makanya kayak ulama itu nggak ada yang berani mutusin musik itu halal. Karena itu cuman furu. Ya itu bagian aja. Asal usulnya tetap maksiat, durhaka pada Allah. Kalau itu dijadikan haram, nah sekarang kalau orang dia berdendang, dia berlagu, malah ingat Allah gimana? Musik itu kan bahasa kita. Secara nada relatif itu kan ya apapun yang bernada, berintonasi kan itu namanya musik. Kita ngucap la ilaha illallah aja bernada loh. Kita baca Fatihah aja bernada loh. Walaupun ada orang baca Fatihah lurus ada ya. Tapi kan imam-imam kebanyakan baca Fatihah, bahkan kita sendiri mungkin baca Quran aja bernada. Bahkan datar pun itu nada. Iya, datar aja itu nada termasuk nada datar kan begitu. Paham maksudnya? Lah terus masa bermusik itu dihukumin haram secara mutlak gimana ceritanya? Nah itu yang membedakan ya. Jadi Nabi Muhammad itu beliau bawa beban ya berat sebetulnya, karena Nabi Isa itu dalam tanda kutip ya gagal dalam misi kenabiannya, karena Nabi Isa kemudian malah dituhankan oleh orang-orang itu. Nah makanya
Tadi saya sampaikan, kita nggak boleh berlebihan. Nabi Muhammad hebat, iya, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tapi ketika Nabi Muhammad sebagai manusia, tetap kita menempatkan beliau sebagai manusia, bukan dalam rangka meremehkan. Justru itu akidah kita. Dengan kita menempatkan Nabi Muhammad sebagai manusia, maka akidah kita selamat. Berarti Tuhan kita tetap Allah. Jangan dibalik, oh kamu berarti nggak takzim pada Nabi, oh berarti kamu nggak cinta pada Rasul, oh berarti kamu nggak memuliakan. Enggak lah, justru dengan memuliakan Nabi caranya seperti itu. Di tafsir Yasin apa ada tuh, nggak, saya lupa tuh. Karena nanti kelak ya, di akhirat itu semua Nabi kan diadilin juga. Semua itu Nabi itu ditanya, termasuk Nabi Isa. Dalam tanda kutip ya, beliau kan gagal dalam misinya. Bahasa kasar kalau bahasa kita gitu, bahasa hari-hari kita. Allah tuh ngomong sama Nabi Isa, lo gue utus supaya manusia nyembah gue. Bahasa kasarnya gitu. Gue utus lo tuh supaya ngelurusin orang supaya nyembah gue. Sebelum Nabi Isa kan ada Nabi Musa ya, macam-macam ya, yang pengikutnya udah nyeleweng. Nah dihadirkan Nabi Isa supaya mereka sadar bahwa Tuhannya itu aku, Allah. Nah sekarang gue utus lo, kenapa jadi nyembah lo? Itu Nabi Isa ditanya loh. Tapi hebat, namanya Nabi hebat ya kan. Nabi Isa tetap berkilah ya kan. Saya nggak pernah nyuruh mereka nyembah aku ya Allah. Itu karena hawa nafsu mereka. Nah Nabi Isa itu menjagokan Nabi Muhammad karena satu-satunya alasan keselamatannya akidah umat Nabi Isa Yahudi Nasrani ada pada Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Isa disidang, Nabi Muhammad akan dihadirkan oleh Nabi Isa. Buktinya apa kalau kamu itu nggak menyuruh menyembah engkau? Buktinya apa? Bahwa engkau tetap menyuruh menyembah aku, kata Allah. Maka Nabi Isa kemudian mendatangkan Nabi Muhammad. Nih, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani yang mengikuti agamanya Muhammad. Mereka menyembah engkau ya Allah. Nah itu hebatnya Nabi Muhammad. Nanti di persidangan kelak, ya tentunya nggak bakal ditonton sama kita. Nah, ya, itu para nabi itu. Tapi kan itu diceritain di kitab-kitab ya, jadi kita tahu. Nah, kita nggak bakal nonton. Nah, kita masih sibuk di Yaumul Mizan ya, timbang amal gitu. Lu masuk surga ke neraka ya. Masih pikirin kita. Nabi disidang duluan itu. Kalau bahasa kita sidang tertutup. Waja'alahum, dan menjadikan mereka, Allah menjadikan mereka umana'a, ya, orang yang diberikan amanah. Umana'a, orang yang diberikan amanah, ala dinihi, atas agamanya, ya maksudnya agama yang dari Allah, wa tauhidihi, dan tauhid padanya, tauhid pada Allah, mengesahkan Allah. Wa ja'alahum, dan menjadikan mereka, Allah juga memberikan atau menjadikan pada mereka barokatan, akan keberkahan, wa umana. Nah itu kurang hamzah tuh. Ada hamzahnya enggak? Mas Andi yang kitab baru nih, udah kitab lama nggak deh, tambahin hamzah. Wa umana, kayak tadi tuh amanah. Wa umana, dan orang yang diberi amanah, li khalqihi, untuk makhluknya, maksudnya makhluk Allah. Maksudnya hadirnya para nabi itu membawa keberkahan. Fi ardihi, dalam buminya Allah. Wa ja'alahum, dan menjadikan mereka, ya maksudnya Allah ya, syufa'a, diberikan syafaat, mardiyina, yang diridhoi, makbulina, yang makbul, yang diterima, asyafa'ata, akan syafaat atau pertolongannya. Wahum, adapun mereka, ya para rasul itu ar-rahmatu, rahmat, bentuk kasih sayangnya Allah. Wabihim, dan dengan sebab mereka, turhamu, disayangi pula. Siapa yang disayangin? Ahlul ardi, penduduk atau penghuni bumi. Ya, secara umum ya penduduk dunia. Sholawatullahi wasalamihi, sholawatullahi, adapun ya sholawat dari Allah, maksudnya rahmat tazim ya kalau untuk Nabi. Wasalamihi, dan salamnya Allah, keselamatan, alaihim, semoga tetap pada mereka, ajma'ina, semuanya. Oke, bolak-balik saya sampaikan akidah kita yang kita baca di tahlilan. Walaupun Nabi
yang terakhir itu Nabi Muhammad dan kita mengidolakan karena kita umat akhir zaman, tapi akidah kita tetap mengatakan la nufariqu baina ahadim mir rusuli. Ya wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana dan seterusnya itu. Nah, jadi tetap akidah kita itu la nufariqu, kami itu tidak membeda-bedakan baina ahadim mir rusuli, antara rasul yang satu dengan rasul yang lain. Artinya secara akidah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kita menganggap para nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang mulia, yang dipilih oleh Allah dari berbagai pilihan. Tapi berhubung kita umat akhir zaman dan Allah mentakdirkan umat akhir zaman itu nabinya itu adalah Nabi Muhammad, maka kita lebih mengistimewakan Nabi Muhammad. Tapi secara umum nggak ada istimewa, sama semua. Semua nabi itu membawa misi yang satu, yaitu tauhid, ya, untuk menyembah Allah dan syariat, melakukan perintah-perintah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan dari Allah. Wa adaduhum, dan adapun jumlah mereka itu mi'ata alfi nabiyin wa arba'atu wa isruna alfu nabiyin. Ya, totalnya jadi 124.000 nabi. Jadi total menurut kitab Al-Majalisus Saniyah adalah 124.000 nabi, dan ini yang masyhur ya. Walaupun ada nanti pendapat ulama mengatakan 120, 136, tapi memang secara umum ya, yang masyhur, yang populer itu total nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad totalnya adalah 124.000. Wa warida, dan ada riwayat juga ghairu dzalika, ya selain yang tersebut. Awaluhum, adapun awalnya mereka, awalnya para nabi itu Adamu, Nabi Adam. Wa akhiruhum, dan akhirnya mereka, ya akhirnya para nabi itu Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulul azmi, dan adapun ulul azmi minhum, dari mereka itu khamsatun, ada 5. Siapa aja? Yakni Nuhun, Nabi Nuh, wa Ibrahimu, dan Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Isa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa Muhammadun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nazoma, dan telah membuat nazom, ya nazom itu syair ya, asma'ahum, akan nama-nama mereka, namanya para nabi yang ulul azmi, ba'dul fudolai, ulama-ulama yang utama, maksudnya ulama-ulama yang ahli fadilah. Ulama kan ada yang fuqaha, ya, ahli fikih, hukama, ahli hikmah, ada ulama yang fudola, yang ahli-ahli fadilah, keutamaan. Ala tartibihim, atas urutan mereka, fil fadli, dalam keutamaannya, dalam keutamaan Nabi ulul azmi. Faqala, maka dia berkata, ya maksudnya orang yang bikin syair, bikin nazom, Muhammadun Ibrahim Musa kalimuhu fa isa fanuhum ulul azmi fa'lamu. Muhammadun, yakni Nabi Muhammad, Ibrahimu, yakni Nabi Ibrahim, Musa, dan Nabi Musa. Ini secara urutan fadilah ya. Nabi Muhammad paling utama, baru Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa. Itu kalimuhu, kalamnya Allah, ya kalimullah. Nabi Musa itu dapat julukan kalimullah, orang yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Apa hanya Nabi Musa? Enggak. Nabi yang lain juga bisa, cuman tidak sesering Nabi Musa. Ya. Nabi Musa ya karena Nabi Bani Israel, ya, dalam tanda kutip rada cerewet. Ya, biasanya sering bolak-balik ceritain lah itu. Fa Isa, dan Nabi Isa, baru Nabi Isa. Urutan keempat. Fanuhu, dan Nabi Nuh. Yang kelima baru urutannya Nabi Nuh. Walaupun Nabi Nuh itu kalau secara urutan dari Adam, Idris, Nuh paling awal, ya. Nabi Ibrahim kan belakangan, Nabi Muhammad apalagi buncit, ya kan. Tapi dari segi tartib fadilah, Nabi Nuh justru
terakhir. Ya, Fanuhu dan Nabi Nuh. Adapun mereka, ya, kelima orang nabi tadi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu ulul azmi, nabi ulul azmi. Fa'lam, maka ketahuilah. Jadi nabi ulul azmi itu nabi yang dari segi tingkat kesabarannya itu paling tinggi. Ya, jadi ujian kesabarannya itu paling tinggi di antara nabi-nabi yang lain. Dulu pernah saya sampaikan juga ya, beda nabi sama rasul ya. Kalau nabi, dia tidak membawa syariat baru. Ingat ya, kalau rasul membawa syariat baru. Makanya rasul itu dapat kitab, kalau nabi kagak. Ya, bedanya nabi sama rasul itu. Kalau secara dakwah, kalau teman-teman sekolah dulu dispesifikin, kalau nabi beban dakwahnya itu tidak luas. Ya, hanya kepada keluarga, teman-teman, orang-orang dekat lah. Tapi kalau rasul itu beban dakwahnya lebih luas, antar negara. Ya kayak Nabi Muhammad itu kan, itu nyuratin ke Raja Persia, Iran, Irak ya, Madinah, sekarang Palestina, ya Syria, Lebanon. Nah, Nabi Ibrahim juga segitu sama. Jadi nabi-nabi terdahulu itu diintisariin ya, diperes bahasa kita kayak tadi itu, kayak Quran diperes jadi Fatihah. Nah, nabi-nabi itu diperes jadi rasul. Rasul diperas lagi jadi ulul azmi. Contoh misalnya Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh kok termasuk ulul azmi? Bayangin loh, hidup 800 tahun. 800 tahun Nabi Nuh umurnya. Pengikut cuma 70. Oh ya, gimana gak sabar ya Pak? Jadi kalau kita kalkulasi secara matematik, ya berarti 10 tahun dapat cuma satu. Dakwah 10 tahun dapat satu orang. Umatnya cuma 70. Bahkan riwayat lain mengatakan 40 paling kecil, saya nggak tega sampai 40 ini. Ya, kira yang banyakan aja lah 70 ya. Ada riwayat yang 40 yang di kapal Nabi Nuh itu cuma 40 orang. Ya saya nggak tega tuh, 70 ya rada banyakan ya. Bayangin 800 tahun berdakwah, coba gimana nggak sabar coba. Loh saya berdakwah ibaratnya kan saya dari tahun 2010 9 lah sebelum saya nikah saya udah dakwah. Udah dapat jamaah banyak tuh makanya saya rada bangga. Dan kalau sedikit pun saya kagak nyesel. Oh, Nabi Nuh aja 800 tahun cuma segitu. Kan banyak orang yang sekarang kan gara-gara nggak diikutin ya berhenti pengajiannya, ya kan? Pindah, ya kan? Ustadznya pensiun, ya kan? Karena nggak dapet jamaah. Nah, ngapain? Nabi Nuh loh, kelasnya Nabi loh. Dakwah umatnya cuma 70, santai aja tuh. Maksudnya dalam hal ini betapa sabarnya ya. Nabi Nuh tuh bikin perahu, teman-teman ya. Kan saya sering nyampein ya, perahunya Nabi Nuh belum ada nakoda, belum ada apa itu namanya? Setirnya lah kalau bahasa kita ya, belum ada. Ya bulat aja udah begitu. Mau kemana serah Allah. Perahunya Nabi Nuh gitu. Nah Nabi Nuh ketika menginstruksikan orang-orang pengikutnya itu untuk ngumpulin kayu-kayu ya, pohon-pohonan untuk dijadikan perahu, itu dicaci maki loh sama orang-orang. Bahkan sampai termasuk istrinya sendiri, walaupun dalam satu riwayat itu istri kedua ya. Memang kalau Nabi Nuh khilafiyah. Kan yang nggak mau ikut kan diantaranya istrinya sama anaknya ya, Kan'an tuh yang terkenal. Kan'an itu dalam satu riwayat bukan anak Nabi Nuh asli, jadi anak bawaan istri. Jadi istri kedua lah, ya, anak tirinya itu. Nah, Nabi Nuh ketika bikin perahu itu dicaci maki sama orang, ya, diketawain sama orang, ya, dijelekin sama orang bayangin. Nah, saking parahnya lagi, orang-orang kampung di zaman Nabi Nuh itu disuruh buang air besar, buang air kecil di perahunya Nabi Nuh, bayangin. Saking hinanya. Jadi mereka buang air kecil, buang air besar di dalam perahunya Nabi Nuh sebelum diberangkatin ya. Ini perahu udah jadi nih, musim panas ya. Lah orang bingung, ngapain bikin perahu di musim panas? Ya kan? Itu kan dicaci maki itu, dasar Nabi goblok ya kan. Rasul nggak punya otak, sampai perahunya itu dijadiin toilet umum. Dipakai sama orang-orang buat buang air kecil, buang air besar. Lah dilalanya sebelum terjadi banjir teman-teman, nggak tahu teman-teman udah paham belum ini? Ya, sebelum terjadinya banjir, Allah mengirimkan wabah. Ya kalau bahasa kita tuh kayak Nabi apa yang korengan itu Nabi Ayub. Dikirimlah wabah penyakit kulit. Jadi penyakit itu wabah itu nggak tersembuhkan ya sama tabib saat itu, dokter lah kalau bahasa kita ya. Sama dokter itu kok nggak bisa sembuh ini, kenapa ini? Jadi Allah itu udah ngasih ancaman sebetulnya dari sebelum banjir. Nah kita kan taunya banjirnya doang ya. Sebelumnya enggak, Allah udah ngasih wanti-wanti tuh. Jadi udah dikasih lampu kuning ya, udah dikasih peringatan. Kamu bakal ditimpa azab. Nah, ternyata ada salah satu yang iseng yang suka buang air di situ di perahunya Nabi Nuh, satu ketika lewat.
jatuh di situ, kepleset ditumpukan itu tinja segala macam ya. Lah dilalanya sembuh.